billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita akan mulai lagi KTI, yaitu kelas yang sebelumnya telah berjalan. Jadi sebetulnya apa yang mau dilakukan malam ini itu tidak ada hal baru. Tetapi tentunya karena kita juga punya teman-teman baru, maka saya perlu memberikan informasi umum. Juga untuk yang peserta lama, yang sekarang continue, itu untuk merimain lagi. Supaya tidak salah atau supaya tidak gontok-gontokan lagi dalam menentukan warna, dalam menarik garis, dalam melaporkan dan sebagainya. Jadi saya mereview kembali apa-apa yang ingin atau yang harus saudara lakukan selama ber-KTI. Jadi tidak ada banyak. Tidak masuk kepada konten sebetulnya, karena konten yang saya sampaikan juga pernah dibuat pada saat KTI sebelumnya, di KTI 2025, yaitu Al-Baqarah 40 sampai 43. Begitu juga nanti di Al-Baqarah di minggu depan juga sudah pernah kita lakukan. Jadi tidak terlalu ke konten, tapi lebih bagaimana cara penulisan yang benar, begitu. Nah, oleh karena itu, izinkan saya memberikan share. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Daryanto ada di mana ini ya sekarang posisi? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Mangga. Sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian? Belum. Oh, udah. Oke. Ya, sudah. Ya, Sudah. Pak. Udah ada? Sudah. Oke, sudah ada Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah. Oke, kita lihat. Bentar. Ya, duplikat aja. Oke. Sementara ininya ada di mana? Oke, baik. Sudah terlihat di layar besar ya. Ya. Jadi kelas Tartib Istiqomah angkatan tahun 2026 ini sebagai continue dari kelas 2025 sebetulnya. Mentarkib Al-Quran kelas lanjut yang sebelumnya pernah KAI atau KBI gitu ya. Jadi hari ini adalah hari pertama tanggal 5 April akan disampaikan tentang hal-hal yang sifatnya operasional. Saya tidak akan memperkenalkan wajah-wajah daripada musyrif, yaitu saya dan Pak Hatta dan Ibu Lisma, yang terutama nanti untuk pekan pekan 0, pekan 1, saya akan sampaikan juga nanti pekan 2 dan seterusnya sampai 36 akan dihandle oleh Pak Hatta dan Ibu Lisma gitu ya. Saya hanya akan memonitor kalau ada hal yang urgent saja. Semua sudah tahu Pak Hatta dan Ibu Lisma. Begitu juga General Affair yang sudah kahot gitu ya, yaitu Teh Nungkidian Widoriri dan Teh Ike, itu yang sudah kita kenal semua. Dan untuk Kapok, ketua kelompok, seperti yang sudah saudara-saudara sanggupi bersama, untuk kelompok 1 ada Pak Pratiwa, nanti Pak Pratiwa bersama teman-temannya untuk bisa melakukan, karena dalam 36 itu akan dibagi, mungkin masing-masing akan mendapatkan 3 kali atau 3 sesi gitu ya. Grupnya Pak Pratiwa di grup 1, Ibu Sumiati di grup 2, Pak Pauji Siregar di grup 3, Pak Prawoto di grup 4, Pak Eri di grup 5, Ibu Putiri di grup 6, Ibu Nurul Handayani di grup 7, Pak Taufik Tarjohan di grup 8,
Ibu Yanti di grup 9 dan Pak Amir di grup 10 begitu ya. Jadi nanti masing-masing akan bergilir, yang akan mengatur nanti Ibu Lisma gilirannya kapan, bahannya yang mana, nanti akan diatur oleh Ibu Lisma setiap hari Minggu atau hari Senin berikutnya akan diberikan informasi, kecuali besok pekan pertama bahan masih dari saya karena hanya mengulang apa yang ada di KTI 2025. Nanti pekan kedua, yaitu sekarang pekan ke-0, pekan kedua nanti Ibu Lisma dengan Pak Hatta sudah menyiapkan rangkaian untuk selama 36 pekan atau 18 pekan pertama, terus baru kemudian 18 pekan berikutnya. Begitu. Saya akan merimain Bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara mengisi kolom-kolom ini ya. Untuk yang lama tentunya udah tahu ya. Untuk yang baru saya sampaikan bahwa apabila saudara memiliki sebuah surat, ditulis di sini suratnya apa, ayatnya berapa. Nanti setelah diisi surat dan ayat ini, di sebelah kanan ada keterangan status maupun fungsi dari bagian kata dan dari bagian kalimat. Jadi apa-apa yang ada di kata dan apa-apa yang dilihat secara kalimat. Kalau dari kata asalnya dari arti dulu baru dicari sorotnya, tapi kalau kalimat sebaliknya setelah ditentukan nahunya atau posisi kedudukan ya, apakah dia mubtada, khobar, fi'il, fa'il dan sebagainya, maka akan kelihatan kalimatnya di kanan menjadi arti. Jadi dari arti perkata kemudian ditentukan jenis-jenis daripada kata yang disebut sorot, kemudian dari jenis kata ada yang harus digabung, ada yang tidak digabung, ada yang pantas memiliki jabatan apa di sebelah kanannya, di nahunya, di kalimatnya gitu ya, jabatan hal atau jabatan maf'ul bi atau jabatannya dia itu fi'il, fa'il atau apapun gitu. Setelah ini dilihat dari jadi satu kesatuan kalimat, maka baru bisa diartikan kembali di sini, digabung arti-arti yang kalimat menyambung tadi. Nah, baru hasil daripada sambungan kalimat-kalimat berupa kalimat yang asalnya dari arti perkata yang berubah menjadi kalimat tadi, kita compare dengan terjemahan Al-Quran yang ada di Kemendag. Kita compare. Kalau ada perbedaan yang signifikan dan kemudian ada keanehan atau ada tambahan, itu justru bagian daripada bahan untuk didiskusikan. Mengapa demikian Kemendag membuat tafsirnya sementara berdasarkan terjemahan langsung seperti ini dan seterusnya, itu menarik ya. Sebagai contoh di sini untuk nomor, tentunya saudara membuat nomor itu satu harus berurut. Jangan sampai 1, kemudian 3, kemudian 7 gitu. Pernah sering gitu ya, karena ditulis langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu biasa cukup dengan 1 terus pakai tambah. Kemudian di copy ke bawah. Maka otomatis dia akan bertambah sampai ke sepanjang yang kita butuhkan. Itu nomor urut daripada jumlah kata. Kenapa ini penting? Dulu sering terjadi bahwa misalnya ada Pak Imron membuatnya cuma 10, sementara Pak Fauji membuatnya 12. Nah, kenapa? Nah, kemudian kita cari, oh penyebabnya ada misalnya mima harusnya min sendiri, mak sendiri, oh di sana digabung. Atau sebaliknya, misalnya fihi harusnya fi dengan hi dilepas, ini fihi jadi satu di dalam kata. Karena kita menggunakan otomatik biasanya dari dari Quran ditransform gitu ya, ditranspose dari horizontal menjadi vertikal sehingga kita lupa untuk memecah dua kata yang sudah terbiasa digabung begitu. Nah, jadi kita harus periksa betul nomor ini. Kita urutkan dulu, kita cocokkan dulu, betulkah totalnya 10? Ya, gitu ya misalnya. Oke, setelah kolom nomor kita akan mengisi kolom kata. Kata dalam hari ini adalah tulisan-tulisan Arab yang asalnya dari Al-Quran itu dipindahkan ke sini, tapi benar-benar harus dia menjadi satu kata sendiri. Satu kata itu terdiri dari bisa jadi huruf, bisa isim, bisa fiil, begitu. Nah, kalau di sini harus sendiri-sendiri, satu huruf atau satu fiil atau satu isim. Tidak bisa ada dua huruf seperti tadi fihi
Satu huruf jarin, satunya huruf domir, maka itu tetap harus dibagi dua. Ada fi, ada hi, begitu. Nah, di sini adalah dalam tulisan bahasa Arabnya dituliskan di sini. Berikutnya, dalam bahasa Indonesia diartikan setiap ini, dan saudara sudah pengalaman baik yang pernah KTI maupun yang pernah KBI menggunakan kosakata, menggunakan elektronik di HP, menggunakan bantuan-bantuan lain untuk mencari artinya. Silahkan ya. Itu arti yang sedang diterjemahkan masing-masing kata. Baru setelah ada yang diartikan itu dari kata yang ini harus diisikan dia status dalam posisi sebagai kata. Misalnya, kalau itu huruf, maka jenis hurufnya apa? Misalnya apakah huruf 1 jarin, huruf 2 nasoba, linakiro atau rofa'u nasoba, huruf 3 nasoba, pa'u dan seterusnya ke bawah begitu ya. Kemudian misalnya huruf 13 itu al-atfu begitu ya. Kemudian mausul gitu huruf ke 21 gitu ya, atau dzaraf huruf ke 20 dan sebagainya ditulis di sini. Kalau itu huruf, kalau itu isim, tuliskan di sini apakah dia nakiro atau marifat atau itu isim fa'il atau isim fi'il atau apa begitu. Kalau ternyata ini adalah fi'il, fi'ilnya tuliskan di sini fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr atau fi'il nahi atau apa. Bahkan kalau ada fi'il harus dicek apakah dia memiliki juga di sini domirnya. Kalau itu memiliki domir, maka ada kemungkinan nanti di sininya fi'il dan fa'il. Tapi harus dicek kalimat kata berikutnya. Apabila di sini ada yang rofa dan di sini ada isim yang rofa, bisa saja isim yang rofanya yang ngambil fa'ilnya. Sementara di atas hanya fi'ilnya saja. Pasti di sininya kalau domirnya huwa atau hiya. Kecuali kalau domirnya bukan huwa dan hiya, otomatis di kanan adalah fi'il dan fa'il, gitu ya. Kalau di sini huwa dan hiya harus ngecek dulu di bawah. Kalau di bawahnya ada yang rofa, berarti ini adalah fa'il, di sini adalah fi'il. Begitu. Begitu juga kalau ternyata ada yang berupa sibeh jumlah. Di sini ada zarin, ini adalah majrur. Maka jar dan majrur tadi harus digabung dulu, dikotakkan di sini. Ketika digabung baru nanti memiliki makna juga bersama. Kalau di sini mausul, begitu juga silahnya di bawah satu kotak juga. Kalau itu mudhof ilaih, idofah ada mudhof ilaih, bahkan ada mudhof lagi mudhof ilaih. Nanti bisa digabung satu kesatuan, maknanya di nahunya apa satu makna gitu. Jadi penting di sini, bukan tidak penting, sangat penting disorot itu betul-betul memasukkan komponen-komponen ini, bahkan memberi arsir warna tertentu, bahkan menggabungkan untuk supaya kalau dia terkait diarsir dengan warna yang sama. Tapi kasih warna yang sangat halus. Kalau mau hitam kasihnya abu muda, abu tua. Kalau mau biru, biru sangat muda, biru tua. Kalau mau kuning, kuning muda sekali, muda agak tua dikit dan seterusnya. Sehingga tulisan masih tetap nonjol begitu. Di sini digabung tujuannya agar mengingatkan di kanan nanti harus jadi satu kesatuan. Begitu. Nah, untuk apa di kanannya? Di kanannya adalah untuk nahu. Pada kalimat ini adalah nahu, di mana nanti saudara harus menempatkan jabatannya dia, posisinya dia. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada, sebagai khobar, gitu ya, setelah tahu i'rabnya di kiri, gitu ya. Kemudian sebagai fi'il, sebagai fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada juga jenis kalau itu maf'ulnya maf'ul apa, gitu ya. Misalnya ini bukan 6 nih, harusnya 5 ya, salah. Harusnya di sini misalnya adalah maf'ul bi, maf'ul ba'ah atau apa gitu. Kalau bainatul kalam nanti apakah dia hal gitu ya? Apakah kemudian dia itu bagian dari kalimat yang kemudian jadi hal, atau dia bagian dari sifat dari kalimat di atas dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Nah, barulah kemudian ketika ada yang terkait di bagian sini,
maka harus di-merge di sini, disatukan, di-merge, disatukan, ya. Dan nanti setiap yang berikutnya, setiap yang memiliki satu kesatuan kalimat sempurna di sini, maka di kanan harus juga menjadi jumlah mufidah yang harus diberi warna tersendiri. Juga sama warnanya adalah warna yang halus kalau di kanan. Begitu juga di sorof warna yang halus. Bagaimana dengan warna di nahu? Nah, untuk di warna di nahu ini, kita sepakati bahwa kalau kalimat pertama kita kasih warna kuning, kalau kemudian ada anak kalimat kita kasih hijau, kemudian ada cucu kalimat kita kasih biru, cicit kalimat kita kasih merah, anaknya cicit kita kasih abu, gitu ya. Mudah-mudahan tidak lebih daripada 4 turunan di sini ya. Maka kita akan bisa melihat, untuk apa melihat? Supaya nanti dalam membuat bagan akan kelihatan mana yang satu bagan panjang, mana yang terpecah-pecah kalau itu jadi anak kalimat, begitu. Dan arti secara menyeluruh itu menggabungkan tadi satu kalimat mufidah di sini, diambil dari arti, digabungkan di sini, disatukan dan di-merge, diarsir dengan warna yang satu warna. Begitu juga nanti kalau ada jumlah mufidah yang lain, itu menjadi satu warna yang lain. Warnanya harus warna halus. Dan kemudian nanti kita ambil terjemahan dari Kemendag atau dari yang lain untuk dimasukkan kemari untuk bahan diskusi. Kalau terjemahan dari Kemendag yang sudah menggunakan tafsir, itu berbeda dengan arti yang langsung dari sebelah kiri atau sebelah hasil daripada terjemahan dari kiri yang dipindahkan ke kanan digabung ini. Dari yang sudah kita buat, contohnya misalnya, saya contohkan, yaitu 40 yang pernah kita bahas sebelumnya, di 40 itu mulai dari ya. Ya kita harus cari di buku kosakata, huruf keberapa dia, huruf ke-7, dia nida, dan dia mabni, tuliskan saja di sini. Nah, huruf ke-7 itu diperoleh, nida tentunya dari buku kosakata. Nah, dari buku kosakata itu sekarang karena sudah yang baru, bagi saudara-saudara yang kosakatanya masih menggunakan yang lama, maka halamannya harus diubah. Yang tadinya 737, gitu ya, yang dulunya 377, sekarang dijadikan 1. Nah, jadi artinya seluruh halaman harus dikurangi 376. Sehingga halaman terakhirnya menjadi 857 itu menjadi 122 begitu ya. Karena dikurangi dengan 360 160 857 itu dikurangi 376 jadi berapa? Oh 1, maaf. Salah. Dapatnya berapa? 521. Nah, dapatnya berapa? 521. Oh, enggak 5 ya. 481. 4 ya. 4. 481. 481. Gitu kan. Oke. Jadi halaman terakhirnya jadi 481 gitu ya. Jadi dari halaman 1 sampai 481 saudara ganti saja cut. Kemudian nanti di dalam banyak ada perubahan. Nah, perubahannya saudara ganti. Misalnya dulunya bijarin, sekarang ganti jadi jarin double R. Kemudian dulunya karena ropauna soba, sekarang jadi ropauna soba, dan seterusnya. Bahkan yang nomor 19 yang dulu tanpa nama sekarang sudah ada nama. Begitu juga yang lain-lain, ada beberapa misalnya perubahan, misalnya untuk isim syarat nomor 14 yang dulu ada id dan idan itu sudah dibuang. Begitu juga di dalam yang summa yang dulu pakai shin sekarang sudah pakai ta. Begitu juga yang di al-istisna hanya ada 2, yang ketiganya yang kalanya sudah dibuang dan sebagainya, perbaikan-perbaikan. Dan yang lebih menarik lagi, perbaikannya paling banyak adalah pada
huruf-huruf alif sampai ya. Banyak sekali di situ perbaikan yang sudah dilakukan. Jadi saudara nanti pada saat melakukan ada perbedaan, sehingga saudara ganti saja. Kecuali kalau saudara tidak mau repot, ya sudah aja minta dicetak lagi yang baru. Nah, sehingga saudara tidak perlu repot-repot menulis, merevisi. Itu tergantung dari saudara masing-masing. Nah, itu adalah mengenai nanti buku kosakatanya. Jadi di sini harus dimasukkan pertama adalah agar kita bisa selalu menggunakan buku, jadi harus ada yaitu huruf ketujuh nida sehingga ingat di kepala dan dia mabni, dia tidak bisa berubah. Berikutnya ketika lihat di sini bani, dia adalah isim jamak muzakkar salim. Nasab panjang boleh. Dia isim jamak muzakkar salim dan posisinya pun nasab. Kenapa? Karena setelah nida tadi dia nasab begitu. Nasab tetapi posisinya sebagai bagian daripada munada dari atasnya. Di sini kan ada nida, maka di sini ada munada. Tetapi munada ini dia pun adalah sebagai mudhof dari mudhof ilaih di bawah, yaitu Israil, Bani Israila. Kenapa dia pakai A? Padahal dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah majrur karena di depan ditulis isim nama dan dia IGM. Nah, dengan komplit seperti ini, maka saudara bisa menerangkan kepada orang lain atau membuat diri kita menjadi tambah paham tentang berbagai hal. IGM diulangi lagi, isim nama termasuk IGM, dan sehingga di sini tidak pakai kasroh, padahal dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu majrur kan gitu. Bukan mudhof ilaihnya. Oh, maaf. Nah, saya harus minum sebentar. Tapi minumnya pakai apa? Mok. Laknya. Pakai mok. Sama dengan yang punya Pak Pratiwa, Pak Fauji Siregar ya. Ini saya sayang Pak dipakai. Dipakai sayang. Kalau saya Bagus sudah ini. dipakai. Buat hiasan aja. Masih dipajang. Alhamdulillah ini. Bagus, temperaturnya tahan lama, temperatur panas maupun dingin. Dan insya Allah nanti Ibu Nungki akan mengumumkan ada 50 sudah dibuat lagi. Mudah-mudahan akan ditanya ke KBI dulu. Kalau KBI-nya mau kita buat. Kalau ada kelipatan 50 baru bisa dicetak. Jadi nyetak bahan ini harus per 50 begitu. Oke, saya teruskan. Nah, jadi mudhof ilaihnya tadi harus digabung. Muncullah ini digabung. Tapi mudhof ilaih ini adalah bagian sebagai munada. Satu gini kan munada tadi. Si munada dengan nida, maka ada kotak lagi yang continue. Nida munada. Maka nida munada satu kesatuan bertiga inilah yang akan harus memiliki kotak bertiga merging satu biji. Nanti sebagai apa dia? Ini sebagai nida munada tadi yang nanti akan menghendaki kalimat nida. Sesuai dengan ada di pekan 48 gitu ya. Di tingkat 6 tapi pekannya saya lupa. Nah, maka ini menjadi sampai di mana? Asalnya sampai di sini. Yang mana? Karena ini adalah kalimat sempurna. Mulai dilihat. Udkur. Nah, gitu kan. Udkuru. Kalian, karena ini alif, maka ini kalian. Sekarang kita sepakat, fa'ilnya harus ditulis di depan. Kalian ya, dulu ingatlah kalian kalau dulu gitu. Sekarang sudah disepakati bahwa fa'ilnya disimpan di depan. Kalian, karena kalian, maka domirnya antum, maka dia itu wajib tidak bisa diganti, karena bukan dia, maka otomatis di kanan langsung fi'il fa'il. Dia adalah fi'il apa? Fi'il amr. Dicari. Zakaro yadkuru itu adalah wajan 3. Dicari halaman 71. 71 dari mana? Kembali lagi pakai kosakata yang baru yang sudah diganti halamannya. Begitu. Jadi di sini kita jadi bisa merefer kembali dari mana itu, dibuka lagi terjemahnya dan sebagainya. Berikutnya kita punya lagi di sini adalah nikmatun, tapi di sini nikmati. Dia adalah isim nakirah yang nasab. Kenapa tulisannya i? Karena ditempel dengan iya di sini yang mutakalim aku, harusnya nikmat.
Ini nikmata, kemudian karena ada iya ditempel, digabung menjadi nikmati. Begitu. Nah, oleh karena itu, ini tetap kita sebut nasob. Dia nasob dan dia mudhof terhadap mudhof ilaih di belakang. Di mana mudhof ilaihnya siapa? Domir huruf 25, dia mutasil karena dia nempel, dia mabni tidak berubah. Yang atas adalah nikmatun itu adalah isim nakiro. Tapi karena dia mudhof, dia tidak pakai tanwin. Begitu. Jadi kita akhirnya bisa menerangkan dengan keterangan yang komplit begini. Saudara boleh kasih di sini mau pakai warna abu tua atau abu muda, atau misalnya saya kasih warna yang kalau ini pakai abu ya abu tua, abu muda, begitu boleh. Dan ini digabung jadi mudhof-mudhof. Berarti ini jadi satu kesatuan makna. Kedinahunya apa dia? Ketika setelah fi'il fa'il dan ini nikmata dan ini adalah nasob, tentunya ini adalah maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sampai di sini kalimat berarti, sampai di sini otak kita mengatakan ini adalah sebagai nida munada, ini sebagai kalimat nida atau jawab nida munada. Selesai. Sampai di situ, ternyata di belakang ada alati. Alati itu adalah mausul huruf ke-21, isi mausul, dan dia itu mufrad. Alati itu orang yang ya mu'anas pula karena dia alati bukan aladi, ditulis dan dia pun adalah mabni. Maka kalau di sini ada alati, kalau dia ada mausul, mesti ada silah. Silahnya sebuah fi'il, fi'ilannya apa? An'amtu. Ketemu lagi fi'il madi, wajan berapa? Karena ada di situ hamzah di depan menjadi wajan 7. Dicari di bukunya dari na'ama gitu ya. Kemudian ketemu di halaman 71, domirnya ana karena di sini ada tu. Kemudian dia adalah silah dari mausul di atas. Berarti ini mausul silah asalnya sampai di sini. Ada mausul, ada silah. Tetapi silahnya itu berupa kalimat bukan hanya fi'il fa'il. Di belakang ada alaikum. Alaikum di huruf jar di sini. Kemudian ada domir 25. Mutasil nempel kepada ala. Dia juga mabni dan dia adalah statusnya majrur kan, walaupun mabni tidak kelihatan majrur jernya. Bagian dari ini satu kesatuan. Sebagai apa dia terhadap an'amta? Ternyata ini kalau lihat dari kalimat, maka ini hal ke nomor 8 ke an'amta, ke fiilnya itu. Telah kami beri nikmat gitu. Biasanya aslinya hal itu adalah nempel kepada sesuatu begitu. Nempel kepada sesuatu. Halnya itu misalnya sesuatunya adalah baik itu maf'ul atau itu fi'il atau itu fa'il dan sebagainya. Ini halnya adalah kepada si kalimat an'amtu itu. Maka sekarang mausul silahnya bukan sampai di sini. Berarti dia adalah bagian daripada fi'il fa'il ini, nempelnya ke sini, berarti ini jadi satu kesatuan. Satu kesatuan mulai dari alati, dari mausul dan silah ini, ya. Ini satu kalimat, yang bawahnya ini kalimat sempurna, yang satunya sebagai penghubung, dan penghubung ini kalau penghubungnya adalah tentunya adalah bagian daripada siapa itu dari nikmata gitu, dari nikmatun yang aku telah beri nikmat. Jadi oleh karena ini adalah alati kepada siapa? Kepada yang di atas. Jadi ini bagian daripada maf'ul bih. Oleh karena itu berarti maf'ul bihnya adalah bukan berhenti sampai di sini, tetapi diteruskan maf'ul bihnya sampai di sini. Ada fi'il fa'il, ada maf'ul bih. Di mana maf'ul bihnya mengandung di sini ada mausul silahnya di belakang. Mausul silah yang nempel ke bagian atasnya sini. Begitu. Nah, oleh karena itu kalimat ini menjadi satu kalimat sempurna sebagai jawab nida. Asalnya sampai di sini. Ternyata muncul wawu. Huruf ke-13 atop ini juga ternyata kalimatnya adalah ufu. Ufu fi'il amr juga. Ini fi'il amr. Di dalam pelajaran KBI, maka fi'il dengan fi'il maktubnya gitu ya. Maktubnya ke
fiil amr lagi. Tapi setelah kita di KAI maupun KTI, maka kalimat keseluruhannya ini yang diambil, diadop atau diambil, disamakan dengan kalimat yang ada di bawahnya keseluruhan. Kita lihat lagi berarti ada fiil fa'ilnya, ada maf'ul bih goiru sorenya dengan metode yang sama. Kemudian di sini ada fiil fa'il, ada maf'ul. Mengapa ini demikian? Ternyata ini hubungannya apa dengan atas? Tadinya kita mau kasih warna biru. Tidak perlu warna biru. Kenapa? Karena ini masih bagian dari jawab dari amr yang di sini. Oh, berarti ini masih satu kesatuan. Karena dia itu adalah uslub, dikasih warna putih, persis seperti tadi kalimat nida, maka dia adalah menjadi tetap kuning statusnya. Fi'il fa'il maf'ul bih, tetapi jawab terhadap amrnya. Ini adalah satu kalimat sempurnanya. Kalimat sempurna yang dihubungkan dengan waw, berarti garis ini diperpanjang. Sekarang menjadi sampai di sini, yaitu jawab nidanya ada satu wa dan ini ada dua. Ternyata ketemu lagi waw di situ, waw ada maddi lagi, maka di sini iya ya maf'ul bih muqaddam ini adalah bagian daripada setiap huruf nomor 26, dia statusnya adalah mansub, dan dia statusnya adalah maf'ul bih. Karena dia pertama, maka jadinya dia adalah maf'ul bih yang didahulukan dari fiilnya. Kalau begitu berikutnya mana fiilnya? Di sini ada arhabu. Nah, arhabu ni-nya itu adalah di sini sebagai maf'ul bihnya, yaitu aku. Sedangkan di sini adalah fiil fa'ilnya. Tunduklah kepada kami, berarti maf'ul bihnya adalah yang atas. Karena ada fa di tengah, dan kalaupun fa kita buang tidak membuat arti berubah, maka kita boleh putuskan fa-nya adalah fa jiadah. Begitu. Fa jiadah di situ berarti kita punya ini juga kalimat. Kalimat kalau begitu maka menjadi enak sekarang. Menjadi apa? Menjadi karena wawunya di sini menghubungkan kalimat terhadap kalimat. Menghubungkan wawunya terhadap kalimat. Berarti ada 3 kalimat. Dihubungkan dengan 2 buah wawu. Dan ini semuanya adalah jawab nida. Dari siapa? Dari yang atas. Jadi kalau gitu bisa ditulis. Wahai Bani Israel. Nah, mulai lagi sekarang. Wahai Bani Israel, yang bagian ininya. Kemudian kalimat pertamanya, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Yang ini. Kemudian, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Yang ini yang ada jawab amarnya. Begitu ya. Kemudian itu hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Ini adalah masih ditarik bagian daripada si wahai anak keturunan Ismail itu. Ternyata si 40 ini tidak berdiri sendiri. Karena ketika ketemu di sini ketemu lagi wawu. Wawunya di sini berarti bisa saja dia menghubungkan dengan yang berikutnya. Yang tadi di sini adalah kalimatnya sampai di sini, ternyata ini bisa bersambung terus ke bawah. Sehingga kita cek juga kalimatnya. Nah, ini lebih lucu lagi kalimatnya. Ada dorob madrub. Dorob madrub menggantung muta'alak kepada si mausul. Jadi mausul silah. Mausul silahnya menggantung lagi kepada si jarin. Maka jer majrur. Jer majrurnya menggantung sebagai apa? Sebagai bagian daripada maf'ul bih terhadap. Nah, ini kebetulan agak sedikit ribet. Maf'ul bih terhadap sebuah fiil isim fa'il. Nah, karena ini isim fa'il, maka ini menjadi maf'ul bih terhadap isim fa'il. Tapi maf'ul bihnya itu adalah bagian daripada fiil fa'il di atasnya. Anjal tuh, gitu ya, di situ. Nah, kemudian di tengah ada lagi di sini adalah hal ke maf'ul bih yang mahdhuf, yaitu itu biasanya begitu. Kalau hal itu biasanya kepada maf'ul bih yang mahdhuf, gitu ya. Di sini harusnya apa? Anjal nahu. Ya, di sini harusnya anjal naha, anjal naha karena di sini musodik tu, begitu ya. Oke, karena demikian maka ini menjadi satu kalimat. Nah, kalimat ini adalah menjadi maf'ul bih terhadap fiil fa'il yang di sini, ya, dari asalnya bih, karena ini nyambung terus dari mausulnya. Bima, ma itu mausul, dan terhadap
Jadi ini satu jar majrur ini adalah maf'ul bi ghairu sharih terhadap fi'il fa'il. Maka ini satu kalimat. Karena ada wawu, maka ini nyambung juga dengan kalimat sebelumnya. Maka kita tulis di sini maktub ke ayat 40 nomor 2124 sebelumnya. Ternyata ketemu lagi wawu. Ini kalimat juga. Silahkan dibahas lagi. Ini kalimat juga. Ada wawu juga. Ini kalimat juga. Oh, berarti ini kalimatnya adalah nyambung. Kalau begitu, dicek lagi. Ketemu lagi di 42. Juga sama ini kalimat. Ini maktub lagi ke atas. Ini maktub lagi ke atas. Begitu. Termasuk wa antum ta'lamun. Ini sebagai mubtada dan khobar, di mana khobarnya adalah fi'il fa'il seperti biasa. Dan ini adalah menjadi hal, maka berarti si wawunya kita definisikan sebagai halia. Jadi terakhir baru kita tahu, oh itu wawu halia. Bukan dari awal kita tahu. Setelah lihat struktur bentuk tulisan, ada mubtada, ada khobar. Dan kemudian dia dari kalimatnya, oh ternyata ini menerangkan yang di atas. Pantasnya ininya adalah, yang diterangkan adalah antumnya. Nah, di sini juga tentang antum, tentang kalian. Maka ini pantaslah dia menerangkan si antum. Oh, berarti ini hal terhadap fa'il. Begitu. Berarti ini wawunya adalah wawu hal. Begitu caranya. Setelah saudara ternyata memiliki kontinuitas jawab nida seperti itu dari masing-masing yang telah dibahas tadi, maka masih nyambung lagi ke 43. Ternyata juga sama, ada wawu lagi, bahkan ini tiga semuanya gitu ya. Itu adalah nyambung. Wawu lagi. Saya kasih kosong untuk memberikan gambaran pada saudara bahwa ini satu rumah, ini satu rumah, tapi berhubungan jadi satu rumah di belakang karena ada wawu yang warna putih begitu. Maka dengan demikian, ketika saudara lihat gambarnya hanya ada satu nida munada, tetapi kalimat nidanya di sini pakai titik-titik, sehingga di sini pun titik-titik masih kalimat nidanya. Kemudian juga di sini titik-titik masih kalimat nidanya sampai 42. Kemudian titik-titik di sini sampai kalimat nidanya di sini. Berarti sebetulnya ini satu berita yang kontinus. Berita siapa? Berita si nida munada itu. Nah, si nida munada ini. Ya Bani Israel. Nah, dia apa yang mau disampaikan kepada Bani Israel? Ternyata 4 ayat dari 40, 41, 42, 43. Ya Bani Israel. Jadi 4 ayat. Semua isinya begitu. Kemudian disambung begitu. Ya, disambung. Mohon maaf, ini harusnya bintik ini. Sorry, yang ini harusnya bintik. Disambung. Kemudian juga disambung. Kemudian disambung dan berhentilah di sini. Itulah kalimat dari nida munada. Itulah pentingnya kita menggambarkan dengan benar. Dari mana tahu ini gambar benar? Karena tadi sudah digambarkan seperti ini sekarang dibuat menjadi gambar-gambar ini. Baik misalnya ketika ada anak di sini, maka di sini pun harus ada anak. Nah, ada anak, gitu ya. Kemudian tadi ada jawab amr yang berupa uslub seperti halnya ini, maka itu tidak perlu warna tersendiri, sehingga ini belum jadi anak si kuning itu. Begitu juga ketika di sini kok ada anak nih, sore kita lihat tadi ternyata memang di sini ada anak, gitu ya. Di sini ada anak. Dan begitu juga yang terakhir, bahkan di sini khobarnya berupa fi'il fa'il, punya cucu. Di sini khobarnya, kemudian ini mubtadanya yang mana? Yang ini gambar. Nah, yang ini cucu, ini anaknya, gitu. Ini adalah baru yang bersangkutan hal terhadap fi'il fa'il. Mari kita lihat gambarnya di sini. Oh iya betul, ini hal mubtada khobar, gitu ya. Tapi khobarnya berupa pemilik anak fi'il fa'il. Dan kemudian baru ini terakhir sampai ada maf'ul fi, ada fi'il fa'il, maf'ul fi, fi'il fa'il, maf'ul bi, fi'il fa'il, maf'ul bi. Dan dihubungkan dengan wawu, gitu, dengan wawu, dibuat lurus biar gampang menerangkannya, biar gampang menerangkannya, dibuat lurus biar gampang menerangkannya, biar lurus agar gampang, ini juga buat lurus supaya gampang menerangkannya, gitu. Sampai di situ kita sudah pernah lakukan di KTI sebelumnya. Untuk yang baru sekarang jadi tahu seperti itu. Untuk yang lama ini hanya merimain. Dan saudara punya
edisi 4 yang menggunakan halaman baru dengan beberapa data informasi yang baru. Apalagi nanti di beberapa chapter ada perubahan yang signifikan. Contohnya misalnya tentang adan ma'dud itu yang lama udah dibuang, diganti dengan yang baru. Begitu juga mengenai alif, hamzah itu sudah dibuang, diganti dengan yang baru. Begitu juga tentang bagian-bagian di depan ada sebagian sepotong setengah chapter yang diganti gitu ya. Ada perubahan contoh-contoh yang dulu dibuangin gitu diganti yang baru. Itu nanti di tingkat 1 dan seterusnya ada juga perubahan di edisi keempat ini gitu ya. Jadi kalau saudara nanti mau menggunakan, saudara pakai yang lama dulu, misalnya saudara pakai yang lama, tapi di cross check dengan orang-orang yang sudah punya yang baru, benarkah itu halamannya di situ dan isinya masih seperti itu, contohnya seperti itu. Kecuali kalau saudara menginginkan cetakan baru, silahkan. Dengan Ibu Lisa saja, nanti Ibu Lisa yang mengatur. Ini adalah penggunaan buku kosakata. Yang kedua, jangan lupa. Saudara memiliki yang 3 ini yang sudah di 4 sebetulnya. Pertama 3 dulu. Ini untuk dibandingkan karena ada kelebihan dan kekurangannya. Baik yang ini, yang di sini langsung menentukan fiil, fa'il, dan tipe daripada wazannya. Sedangkan yang di sini sudah ada i'robnya. Saudara diklik itu sudah ada i'robnya. Sudah, jadi bisa ngikutin begitu. Kalau ini hanya untuk pengelompokan. Oh, nanti kelompok ini satu kalimat continuous atau enggak ada di yang ini. Jadi memang ini dicoba satu-satu. Menurut ini gimana, menurut ini gimana, menurut itu gimana, menurut green tag gimana. Nah, kemudian, kalau ini yang kedua, kalau tadi yang green tag, yang tengah. Kemudian yang ini, yang kiri, yang juga tadi saya katakan ada i'rob dibaca di bawahnya. Gitu, walaupun Arab gundul, tapi Arab gundul menggunakan ilmu nahu dan sorob. Jadi kita sudah mudah contohnya. Ini adalah domir, tapi pakai bahasa Arab. Kita ngerti lah. Sedikit-sedikit sambil belajar Arab gundul nanti di-guide juga oleh Pak Hatta untuk bisa mencoba mentranslate dari bukunya menjadi penjelasannya. Nanti saya tunjukkan di halaman terakhir. Ya. Begitu juga buku i'rob yang dulu pernah saya sampaikan. Ini sangat sederhana. Contohnya di sini sudah ada contekan mubtadanya, ini ada contekan isim la-nya, ini contekan hurufnya, nanti ada contekan fiilnya, fiil apa dia, dan gitu ya, dan seterusnya. Pakai buku yang ini boleh juga. Jadi dikombinasi antara si bantuan contekan di elektronik, contekan di sini gitu di buku i'rob, kemudian saudara ditambahi lagi ini. Ini nanti Pak Hatta yang bisa men-share. Ini adalah i'rob yang lebih detail daripada yang ini. Daripada yang ini tadi saya katakan di sini udah ada i'rob, ada. Nanti cocokkan dengan ini. Kadang-kadang berbeda. Iya, tidak selalu sama, tapi itu menjadi wawasan tambahan bagi kita. Ini benar-benar cuma i'rob aja. Mesti seperti buku i'robil Quran. Pakai ini, pakai gitu ya. Bisa. Di dalamnya langsung contohnya suratun Fatihah, suratun Baqarah. Ketika diklik Fatihah keluar suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diklik bagian Bismillahirrahmanirrahim keluar Bismi dijelaskan. Itu adalah bi gitu ya. Bi-nya itu apa gitu ya. Ba itu adalah huruf jar gitu ya. Wakon dan seterusnya itu dijelaskan semua. Ini huruf jar gitu ya, dijelaskan juga untuk isminya. Kemudian dan seterusnya, setiap kata di sini dijelaskan di sini di kanan, dijelaskan di sini di kanan, dijelaskan di sini. Boleh nanti belajar ini sambil paralel juga boleh dengan Pak Hatta nanti. Itu adalah penggunaan i'robil Quran menggunakan alat elektronik. Tapi kalau saudara mau menggunakan bukunya, punya Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut, semuanya 10 jilid, dari mulai ayat 1 sampai ayat 114, ada di sini. Ini adalah yang sudah sangat komplit, yang selama ini kita pakai sebagai acuan. Karena yang beginian banyak tipenya. Dan ini ada di Shopee kalau saudara mau. Ambillah Mahmud Sulaiman Yaqut 10 jilid, ambil di Shopee gitu ya. Beli kalau mau. Nanti sama dengan Pak Hatta, sama dengan Ibu Lisma, sama dengan saya. Bukunya ini semua bareng, tiga-tiganya. Jadi saudara kalau mau sama persepsinya, ambil buku yang sama begitu ya, buku ini. Nanti saudara pakai juga Mahmud Sulaiman Yaqut. Bukan Yakul. Kalau Yakult itu Menteri Agama. Masalah kalau ini Yaqut gitu. Kalau Yakultnya pakai
Kul pakai T itu adalah minuman gitu ya. Oke, jadi kita pakai ini bersama-sama dan sehingga kita nanti kalau mau mempertandingkan kenapa saya mengambil kesimpulan ini hal, kenapa saya mengambil kesimpulan ini adalah itu ada larinya ke sini satu sumbernya begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah guide pertama dari saya untuk kita mana kok hilang? Nah, kok hilang? Kok hilang? Masih ada, Ustaz. Oh, Masih. sebentar. Kok nggak ada ya? Di saya, di bapak-bapak ada? Sekarang enggak, Sekarang hilang. Oh, tadi ada. sebentar. Oh, jadi Jumit. Nah, ini ya. Ada sekarang? Belum? Belum ada. Ini? Kan sudah di stop share-nya. Ya, belum. Sudah di stop share, tapi belum muncul. Saya kok udah ada di layar. Bentar. Gambar saudara-saudara sekalian ada nggak? Ada, Pak. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada di atas Bapak ada. yang ada. Foto Bapak. Ulangi. Ada apa di layar sekarang? Ada Ada Bapak. gambar masing-masing. Kemudian ada gambar Bapak yang besar tuh. Oh, sebentar. Oh, berarti ini sedang keluar dari ini meeting kan ya? Pagi ini ya? Ya, share. Keluar dari share ini. Keluar dari share. Ada kan? Gambar bapak-bapak ada semua? Ada. Ada. Gitu maksud saya. Oke, maksud saya begitu. Nah, harus minum lagi. Harus Iklan minum. lagi. Iklan lagi magnya. Saya minum lagi, Pak Hmm. Musrif. Sama nih Pak Musrif. Alhamdulillah sama ya. Tuh sama. Alhamdulillah. Sekarang kita jadi punya teman ya. Jadi teman magnya sama begitu kira-kira ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, untuk ini adalah untuk yang saya contohkan yang sudah pernah saudara buat sebelumnya. Nah, maka pekan depan itu saudara menggunakan metode baru tadi yang harus ada huruf, nomornya harus ada didetilkan dibanding sebelumnya. Buat yang sudah pernah yaitu apa? Yaitu 44 sampai 48, 44 ya. 44, 45, 46, 47, 48. Kenapa itu kok banyak? Karena itu satu kesatuan makna. Tidak bisa dipecah. Contohnya tadi 40 sampai 43. Itu satu nida mudada. Jadi tidak bisa dipecah. Nah, berikutnya nanti itu 44 sampai 48 juga satu makna. Jadi nanti silakan saudara kerjakan supaya gambarnya lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Begitu juga bagannya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, oleh karena itu untuk pekan depan kalau menurut saya tidak perlu menjadi tugas dari setiap grup. Grup pertama baru nanti ketika ada tugas dari Pak Hatta dan Ibu Risma, yaitu pada saat pekan kedua. Pekan ke-1, saudara coba-coba aja sendiri, main-main. Nanti yang presentasi kembali saya pekan depan, dan kemudian saudara cocokkan dengan punya saudara untuk percobaan. Jadi 2 pekan 0 dan pekan 1, untuk kita menyamakan persepsi cara menulis. Itu lebih banyak ke cara menulis. Karena sudah pernah dilakukan pada saat KTI 2025 sampai ayat 48 itu, gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mangga silakan diskusikan atau ada informasi tambahan yang diperlukan. Silakan bebas. Apa aja yang mau didiskusikan? Mau bertanya nih, Pak. Ya silakan, Pak. Jadi di ayat 40 kan itu ada fiil madi wajan 7. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sebagai jumlah alaikum kan. Itu menjadi hal gitu ya. Sementara di bawah-bawah yang lain itu kan yang ada juga yang seperti itu tapi dia jadi maf'ul bihi ghairu sharih gitu. Ya. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah wajan 7 ini kan mutadi, Pak? Apakah kalau dia tidak yang di bawahnya itu
tidak dijadikan sebagai maf'ul bihi ghairu sharih, berarti ada yang mahzuf gitu kan? Hmm. Nah, jadi yang mahzufnya ini dituliskan di mana, Pak? Apakah Ya, di sekarang kelihatan di layar? ada? Nah, mari kita lihat. Ada ya. Oke. Kurang Besar besar, apa Pak. kecil? Besar Kurang apa besar, kecil? Pak Masih Musrif. kecil, Pak, masih kecil. Masih kecil. Oke, sebentar. Ini agak susah nih naik turun nih di layar nih. Oke. Besar? Kecil. Yang kanannya dihilang. Ya, besar. Udah. Udah. Yang kanannya dihilang. Ah, udah besar. Oke, baik. Ini sudah. Pertanyaan Pak Fauji itu benar. Kita lihat. Karena ini adalah wajan ketujuh dan wajah tujuh itu perlu maf'ul bih, begitu ya. Tapi dari kalimat ini tidak mungkin dia menjadi maf'ul bih atas kalian. Itu tidak bisa jadi maf'ul bih gitu ya. Atas kalian. Nah, oleh karena itu, maka mesti dia ada di sini, dia itu halnya kepada sebuah maf'ul bih. Maka ditulis hal ke nomor 8 di sini, misalnya gitu ya. Hal ke nomor an-amta di mana al-amtanya ini memiliki maf'ul bih gitu. Boleh saudara langsung di sini. Hal ke maf'ul bih mahdhuf boleh juga di sini. Boleh juga ya. Ditambahan aja di sini nulisnya gitu. Ya. Boleh ditulis. Tapi boleh gunakan warna berbeda. Kenapa warna berbeda? Untuk tahu gini maksud saya. Ini fi'il, fa'il, hal kan enaknya gitu. Ya. Tapi kalau ada keterangan tambahan, kasih keterangan tambahan itu warna berbeda. Contoh, di sini ada keterangan tambahan mabni gitu ya. Di sini ada keterangan tambahan mausul, mufrad, muannats, maka dikasih warna berbeda gitu. Di sini ada keterangan majrur dan kasih warna berbeda, tidak hitam atau tidak sama dengan di atas. Gitu. Jadi boleh tambahkan aja. Gitu ya, Pak Fauji ya, tambahkannya boleh. Makasih, Pak, makasih. Gitu tuh, misal. Sebentar. Udah. Enggak, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang harus didiskusikan, kalau tidak ada kita akan coba kerjakan ulang. Jadi saudara kan sudah pernah mengerjakan waktu KBI 2025. Nah sekarang kita kerjakan ulang mengikuti rule tadi yang sudah saya sampaikan supaya pekan depan saya mengulang kembali menyampaikan hasilnya, kita cocokkan saudara dengan saya gitu ya di layar ini. Sedangkan pekan kedua nanti akan diberi soal Ibu Lisma yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan akan disampaikan oleh kelompok pertama mungkin ya. Saya nggak tahu Ibu Lisma nanti dikocok mungkin seperti arisan, tidak berarti bahwa yang pertama adalah kelompok pertama gitu ya. Bagaimana saya nggak tahu, nanti kita nunggu Ibu Lisma aja lah gimana siapa kebagian kelompok mana begitu. Ya, untuk the next ya setelah ayat ke-48 dibahas. Tanya Pak Musrif. Mangga silakan. Tadi di bahan materi apa yang ditampilkan itu yang bagan ya, ada bagan tadi setelah tabel ya Pak Musrif ya. Iya ada ya betul. Bahan yang dikirim di grup tuh Beda. belum ada Bagan. bagan ya, betul ya. Belum ada. Ini berbeda ya. Beda. Oh, Belum ada iya. bagan, Pak. Kemungkinan itu produk di Mekah masih belum ada bagan. ini produk di Cigadung, di Bandung sudah ada bagan. Belum ada itu lagi ya apa namanya foto buku Irobil Qurannya belum kan? Belum. Nah, oke, baik. Kalau begitu setelah ini saya kirim ya ke grup KTI ya setelah selesai ini. Makasih Ya. Pak Musrif. Baik. Ya karena Terus- waktu di sana juga saya ya mohon maaf sambil saya menjadi mutawib kemarin tuh pergi karena saya jadi mutawib sebetulnya. Ada yang alhamdulillah ya jadi mutawib istirahat sambil ngerjain untuk KTI, ngerjain untuk KBI, luar ngerjain biasa. alhamdulillah ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Banyak waktu ya, Pak. Terus ini Pak Musrif Ya, masih di tabel ya. ya. Rasanya yang lalu belum nggak biasa begini. Misalkan di nomor 11 ayat 40 ya. Mhm, Saya perhatikan setiap huruf atau wa mhm. itu ada komanya dipakai mabni. Ya, betul. Nah,
Mengapa sekarang mabni itu muncul? Karena untuk menunjukkan ketika ada sesuatu yang umum tuh gini, rofa itu umum. Sebetulnya rofa tidak perlu ditulis. Jadi nggak usah capek-capek. Tapi kalau tidak rofa, nasob atau majrur baru ditulis. Begitu juga kalau dia mu'rab nggak usah ditulis. Tapi ketika dia mabni, baik itu huruf maupun dia isim, itu ditulis untuk membuat kita yakin, oh kenapa? Karena gini, kalau mabni, nanti biasanya tidak cocok antara i'rab dengan betul. akhirannya. Nah gitu. Nah, untuk supaya kita menjadi yakin pada saat menerangkan ke orang. Oh iya, ini kan kum akhirnya pakai pakai sukun, tapi ini sebetulnya dia adalah ropa gitu atau dia adalah nasob karena ada di tengahnya tertulis mabni. Jadi penting ternyata mabni itu di situ. Gitu ya. Gitu kira-kira. Ya gitu Kak Taufik ya. Izin Pak Musrif, Ya silakan. dulu setiap fiil itu misalnya yang di sini amr itu hanya menyebutkan halaman, tidak ada nomor urutnya. Oh Dulu ya, kan halaman terus paker nomor urut gitu. iya betul. Ya gini, Sekarang hanya saya halaman saja. Ya, jadi gini, untuk saudara di KTI, dengan halaman 71, langsung bisa lihat kok ke atas gitu. Kalau Ya. kemarin kan halaman, terus pagar lagi urutannya. Iya. Maksudnya, waktu saat kita belajar di KBI gitu ya, kita pakai begitu untuk memudahkan orang mencari. Tapi sekarang, saudara, dapat halamannya udah pasti dapat itu. Bisa dapat. Contohnya halaman 71 itu, ketemu di situ adalah, ini apa nih? Ingatlah Zakaro. Nah, Zakaro itu setelah di halaman tersebut akan ketemu tuh Zakaro. Gitu. Siap. Ya, kecuali kalau saudara misalnya, saya mah nggak mau, saya ingin aja H71 pakai tagar lagi, urutan boleh. Bahkan lebih daripada ini, ditambahin lagi di sini informasi-informasi lain, itu juga boleh. Contohnya di sini, tambahin, ada maf'ul ha mahdhuf, padahal sebetulnya di sini tidak ada. Dari mana ini maf'ul? Jadi dari an'amtu ha baru alaikum. Nah, jadi ini terhadap si haknya ini, si mahdhufnya, maf'ul mahdhufnya ditulis di sini. Nah, gitu misalnya diselipkan di sini. Boleh. Tambahan-tambahan itu diperbolehkan. Tapi yang minimal ini, Ya, minimal. siap. Ya. Terus satu lagi Pak Musrif, Monggo, ya. yang ini nomor 7, 8, 9, 10 tuh warnanya kalau saya kok kelihatannya biru ya Pak Musrif ya? Harusnya apa ya? Hijau. Oh, Nah, hijau. itu mungkin hijau kali ya Pak, tapi Tapi lebih di lunak bawahnya gitu. lain Pak. Yang nomor 41, Sebentar, harusnya memang hijau. Iya, nah harus itu hijau. 41 hijau itu Pak. Oh iya, memang itu hijau. Bapak biru ya? Enggak, Ya. apanya Pak? Tidak terlalu kelihatan hijaunya gitu Pak. Ya, Oh, ya. oke. Ya pokoknya ngikutin rule itulah. Itu harus hijau anak itu harus. Kalau Cucu saya baru kelihatan biru. Pak. Itu baru biru. Oke. Nanti Warnanya. saya kirim filenya saya kirim biar Bapak bisa lihat warnanya, ya. Ya. Oke. Kalau langitnya tanpa polusi, yang hijau jadi biru. Nah, itu nanti urusan hisab lagi. Urusan hisab balik lagi urusan lebaran itu. Oke. Baik ya Pak. Nanti kita sesuaikan lagi pekan depan kalau ada perbedaan ya. Kita Iya, sesuaikan iya. lagi bertahap aja. Oke. Ya, oke. Baik Pak Hatta, ada yang mau disampaikan Ibu Lisma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Baru lihat wajah Pak Asta. Alhamdulillah kita memulai lagi untuk program KTI 2006 ini, dan saya ditugaskan untuk mengguide KTI 2006 ini. Nah, saya dengan Bu Lisma ada pembagian tugas. Nah, untuk masalah ritme pembelajaran atau misalnya masalah tugas mana yang akan dikirim atau masalah bagan itu tugasnya Bu Lisma. Nah, itu tugasnya Bu Lisma. Nah, sedangkan saya akan lebih akan lebih sifatnya menggait
mencocokkan ilmu KBI dengan i'rabul Quran. Jadi antara ilmu KBI dan i'rabul Quran itu sangat berdampingan. Nah, saya akan perlihatkan mengaplikasikan ilmu KBI di aplikasi dengan i'rabul Quran. Itu yang akan saya fokus ke sana. Sedangkan masalah bagan atau tabel itu nanti Bu Risma yang akan lebih fokusnya gitu. Jadi saya akan contohnya begini, saya coba share ya. Silakan, Ustaz. Saya coba share. Kok saya belum bisa share? Sebentar. Udah jadi co-host mestinya bisa, Pak. Udah. Sebentar. Option kok nggak ada ininya. Phonogram. Oh, sebentar. Ada, Pak. Ada, Sudah Pak. ada? Ada. Ya. Nah, ini PDF i'rabul Quran yang diperlihatkan oleh Pak Muslim tadi. Nah, alhamdulillah ada PDF-nya. Jika ada yang membutuhkan silahkan hubungi Bu Risma. Nah, ini ada PDF-nya. Nah, ini contohnya di ayat 45 nih. Wa asta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, illa ini huruf apa? Nah, ternyata di sini disebut harfu istisnain mulghon mabniun ala sukuni. Nah, di sini disebut istisna mulghon. Nah, apa yang disebut istisna mulghon? Nah, di KTI itu sebagai apa? Nah, saya akan tunjukkan di KBI bagaimana di KBI-nya. Nah, misalnya saya tunjukkan ini di KBI-nya sebentar. Oh, ternyata istisna mulghon itu termasuk dalam di KBI itu yang poin C ini tergantung pada kedudukan kalimatnya apabila kalimatnya negatif, manfi, dan mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat. Contohnya ini. Jadi mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat, itu disebutnya huruf istisnanya adalah istisna mulghon. Istisna mulghoh atau disebutkan juga istisna mulghoh. Nah, itu yang akan saya jembatani eh, mengaplikasikan ilmu KBI terhadap i'rabul Quran, dan jika akan kita berdampingan dengan i'rabul Quran, saya akan tunjukkan itu, saya fokusnya ke sana. Sedangkan masalah tabel, masalah bagan itu nanti Bu Risma dan yang mengatur ritme pembelajaran, misalnya ini kurang banyak atau terlalu banyak, nanti itu Bu Risma yang akan mengaturnya. Itu sekedar informasi. Jadi saya fokus menggait, jadi mengaplikasikan ilmu KBI terhadap i'rabul Quran dan juga mendampingkan dengan i'rabul Quran. Nah, di KBI itu yang mana kita gunakan di i'rabul Quran itu bagaimana? Nah, itu yang akan saya gait itu seperti begitu. Itu sekedar Oke. informasi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, clear ya. Nanti akan saudara-saudara sekalian, kita akan punya banyak tambahan ilmu dari Pak Hatta ya tentang menghubungkan antara ilmu KBI yang kita buat sederhana menjadi advance naik. Itu nanti akan ada tambahan-tambahan dari Pak Hatta. Terima kasih Pak Hatta atas kesiapan untuk itu. Mungkin saya nanya sedikit, Pak Muslim. Yang tadi soft material i'rabul Quran tadi itu udah pernah di-share belum, Pak? Pernah oleh Ibu Lisma dulu. Pernah ya? Pernah. Nanti minta lagi aja ke Bu Lisma ada. Baik, Pak Ustaz. Makasih. Kalau andai kata belum membeli, nah mau PDF-nya i'rabul Quran, insya Allah dikirim. Kalau andai kata belum membeli ya. Ya, jadi kalau saya lebih suka menggunakan buku, lebih gampang karena saya generasi tua. Nah, baru kemudian pakai PDF berikutnya ketika termasuk di dalam tadi Pak Hatta punya i'rabul Quran yang berupa elektronik, ya itu seperti itu juga dibuka juga, cuma akhirnya ujung-ujungnya yang berupa buku itu. Tapi silahkanlah masing-masing punya kebiasaan, beda generasi, ya gitu ya. Kalau Kang Eri itu kan generasi baru pakai
PDF lebih suka dia daripada pakai buku, begitu. Tapi enaknya ada PDF bisa di sharing layar, enak menggunakan PDF-nya. Iya, betul. Jadi Ada sharing layar. layar, iya. Bisa dibawa kemana-mana, ke Mekah juga bisa. Iya. Membawa kitabnya berat, Pak Fauji. Berapa kilo? Mungkin lebih dari 5 kilo itu. Iya. Kalau Ya, pakai HP 10 aja buku, 10 jilid. Oke, Bisa ke silakan Pak Hatta. enggak Bu Risma ada tambahan dari Bu Risma barangkali. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja dari saya untuk bahan materi sebagai bocorannya saja. Ini bocorannya saja ya. Jadi selain nanti kita membahas Al-Baqarah, kita akan selingi dengan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek yang satu tema langsung penuh, satu tamat gitu. Misalkan surat Al-Lahab, misalkan satu pekan itu kita tuntaskan sekalian dengan materi-materi yang tadi Pak Hatta terangkan bahwa di situ mungkin ada materi KBI yang memang kita belum sentuh, tetapi sebenarnya ada di KBI, nah gitu Pak. Mungkin itu sebagai bocorannya. Jadi nanti kita selang-seling ya. Kalau kemarin itu kan Pak Musrib itu dengan doa-doa ya. Dengan doa-doa Al-Baqarah lagi, terus doa-doa lagi, ya meskipun doa-doanya juga sama itu ada di dalam Al-Baqarah. Tapi nanti kita akan selingi dengan surat-surat pendek gitu Pak. Oke, bagus. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sudah cukup ya? Siap. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan untuk yang berikutnya. Kita samakan lagi per sesi pekan depan. Setelah itu baru running dengan Pak Hatta dan Ibu Risma. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan Subhanakallah. kafaratul majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muslim.